Anime ini bercerita tentang Beryl, seorang om-om swordman STW yang punya dojo kecil di kampung antah berantah. Hidupnya tuh santai banget dan jauh dari drama perkotaan. Suatu hari, waktu lagi asik-asik latihan, bapaknya curhat tuh kalau dia tuh pengen banget punya cucu. Udah bertahun-tahun sejak Beryl ambil alih dojo, tapi hidup percintaannya tuh ambiar banget cuy. Beryl sih bilang kalau dia tuh terlalu sibuk ngurus dojo keluarga. Jadi ya mana sempat mikirin nikah apalagi punya anak. Tapi bokapnya malah nyaranin dia buat deketin salah satu murid ceweknya aja. Ya Beryl nolak mentah-mentah lah. Masa guru pacaran sama murid? Bisa-bisa jadi gosip kampung dong anjir. Dulu sebenarnya Beryl tuh punya cita-cita jadi shortmaster terkenal. Tapi lama-lama dianya sadar. Walaupun skillnya emang di atas rata-rata, tapi belum cukup kalau buat dapat julukan sekeren itu. Tapi si Beryl pede banget nih kalau soal kemampuan ngajar. Soalnya banyak murid lulusannya yang sukses jadi pendekar pedang terkenal. Abis kelar latihan sore itu, Beryl balik ke rumah buat makan malam bareng orang tuanya. Bokapnya ternyata masih bawel dong soal topik nikah tadi. Bahkan nyuruh nyokapnya bantuin ngomporin Beryl biar cepet-cepet cari istri. Nyokapnya sih lebih chill ya, tapi tetap ngasih kode kalau dia juga pengen gendong cucu. Alah podo baik. Beryl aja sampai keselak dikit tuh. Ngomong mah gampang. Lah ini pacar aja belum punya anjir. Mana ada cewek cakep yang tiba-tiba nongol sendiri di depan pintu. Tapi dunia tuh kayaknya emang lagi pengen bercanda deh sama Beryl. Baru juga mikir gitu. Tiba-tiba pintunya diketok tuh. Pas dibuka, buset, beneran ada cewek cakep lagi berdiri depan pintunya dong anjir. Beryl bingung lah, ngiranya kalau ini tuh cuma mimpi. Sampai akhirnya si cewek manggil dia master. Pas dilihat lebih jelas, oh alah ternyata itu Alucia Citrus, mantan muridnya dulu. Beryl buru-buru ngajakin dia buat masuk deh untuk ngobrol santai sambil ngeteh. Dia ingat kalau Alucia ini tuh murid yang berbakat banget. Dan gak nyangka kalau sekarang tuh udah jadi komandan Royal Knight Order dong anjay. Beryl nanya, kok tumben banget Alucia mampir ke desa terpencilnya ini? Alucia bilang kalau dia tuh dapat tugas buat ngelatih para rekrutan baru. Jadi dia langsung rekomendasiin Beryl buat jadi instruktur khusus kerajaan. Bahkan rekomendasinya tuh udah disetujui secara resmi loh sama pihak istana. Makanya dia buru-buru datang buat ngasih tahu kabar itu. Sebenarnya Beryl tuh gak pernah pengen punya jabatan aneh-aneh ya. Jadi dia tuh mikir buat nolak aja. Tapi belum juga nolak. Bapaknya langsung panik dong. Jangan-jangan kalau nolak perintah kerajaan bisa dihukum pancung lu Tong. Alucia buru-buru klarifikasi nih. Gak bakalan sampai dieksekusi kok. Cuman ya konsekuensinya tetap bakalan lumayan serem. Sama aja. Ngedengar itu Beryl cuma bisa pasrah deh. Ya udahlah daripada ribet, mending nurut aja cuy. Alucia ternyata udah nyiapin kereta buat langsung cabut ke ibu kota dong. Beryl cuma mikir, buset, ini anak gercep amat sih ngajaknya. Kejar setoran apa ya? Tapi bapaknya malah super excited. Dia langsung semangat banget tuh nyuruh Beryl pergi sekarang juga. Gak lupa dia pesan. Pokoknya jangan lupa cari istri ya di kota. Alucia juga oke tuh buat jadi menantu. Ya elah, mulut gak bisa dijaga nih kakek. Beryl langsung panik lah tuh. Soalnya Alucia udah malu-malu kucing gitu. Lagian beda umur mereka tuh jauh banget cuy. Tapi diam-diam Alucia malah ngebatin. Sebenarnya sih gue gak keberatan juga kok. Beji, lu suka om-om neng. Akhirnya Beryl pasrah tuh ikut ke ibu kota. Pas lagi duduk berdua di dalam kereta, Beryl baru nyadar kalau Alucia tuh ternyata masih pakai pedang yang dia kasih waktu kelulusan dulu. Itu pedang sebenarnya biasa aja sih. Tapi Alucia malah ngejaga baik-baik kayak koleksi limited edition. Beryl sih senang hadiahnya dipakai sama Alucia. Padahal pedang kayak gitu tuh gak ada keren-kerennya anjir buat komandan knight kerajaan. Dia nyaranin Alucia buat cari pedang baru aja. Tapi Alucia tetap ngotot kalau pedang itu tuh udah yang paling pas buat dia. Dalam hati Beryl mikir lah. Mungkin Alucia ngefans banget kali ya sama dia. Padahal Beryl sendiri ngerasa gak hebat-hebat amat. Ya cuma swordman kampung biasa yang kebetulan bisa ngajarin murid-murid dengan baik. Tiba-tiba Alucia excited banget dong. Soalnya si swordmaster kampungan tuh datang juga ke ibu kota. Beryl bengong lah. Siapa tuh? Emang ada swordman kampungan terkenal? Kok gue gak tahu sih? Ternyata yang dimaksud Alucia tuh ya Beryl sendiri. Kan
Kata Alusia, Beryl tuh udah terkenal banget di dunia pedang. Beryl dikenal udah ngelatih banyak swordman dan petualang yang sekarang tuh jadi legend loh. Jadi sebenarnya dia tuh semacam seleb underground versi pedang gitu deh. Beryl sih cuma bisa garu-garu kepala. Serius nih gue terkenal. Kok hidup gue tetap miskin-miskin aja ya? Ternyata nggak di anime, nggak di real life. Nasib guru tuh selalu dilupakan ya. Huhuhu. Besoknya mereka pergi ke kastil dan ketemu para knight baru. Alusia kenalin Beryl dan heboh banget. Dia bilang ke semua rekrutan kalau Beryl tuh kuat banget. Jadi mereka harus bangga punya instruktur sekelas Beryl. Tapi ya tentu aja dong ada beberapa knight yang skeptis. Mereka nggak yakin tuh kalau Beryl pantas dapat posisi setinggi itu. Wah, udah kelihatan nih bakalan ada drama. Gak lama kemudian, waktu Beryl ngobrol santai sama Alusia di lorong kastil, tiba-tiba ada cewek yang lari-lari heboh ke arah mereka. Dia excited banget ketemu sama mantan gurunya. Namanya Kuruni, mantan murid Beryl juga 2 tahun lalu. Beryl inget nih kalau Kuruni dulu pengen jadi knight. Dan sekarang cewek ini beneran masuk knight order dong. Ya walaupun masih trainee, Beryl jadi seneng lah ngeliat Kuruni berhasil ngejar mimpinya. Setelah urusan di kastil selesai, Beryl balik pulang ke rumahnya di desa. Baru aja buka pintu, malah ketemu lagi dong sama mantan muridnya yang lain namanya Randrit. Dia ngebawa istri dan anak yang baru lahir. Bapaknya langsung nyeletuk deh. Tuh, lihat si Randrit, udah punya istri dan anak. Tuh jangan pulang dulu lah sebelum dapat istri sama anak juga. Langsung nyesek lah si Beryl. Nasib. Randrit ini sekarang udah jadi petualang platinum rank. Level yang susah banget buat dicapai. Tapi karena udah punya anak, Randrit milih buat pensiun aja. Soalnya profesi petualang tuh resikonya tinggi banget anjir. Apalagi kalau udah punya keluarga. Randrit malah bilang ke Beryl kalau mulai sekarang dia tuh bakalan bantu kelola dojo. Beryl langsung bingung lah. Ngomong apaan nih orang? Dojo kan punya gue. Tiba-tiba bapaknya bilang kalau Randrit tuh bakalan jadi instruktur dojo ngegantiin Beryl. Jadi ya nggak perlu tinggal di sini lagi si Beryl. Intinya lu tuh diusir ya sama bapak lu. Buset dah. Dojonya dojo gue. Rumah juga punya gue. Tapi kok malah gue yang kena tendang keluar. Nasib cuk jadi jomblo legend. Hidup udah ribet, makin diribetin lagi sama bapak sendiri. Sabar ya bang. Besoknya, Beryl cerita tuh ke Alusia soal kejadian di rumahnya semalam. Dia bilang harus cari tempat tinggal baru di kota. Soalnya penginapan semalam tuh terlalu fancy buat dia. Dompetnya bisa nangis lah kalau bobo di sana tiap malam. Alusia tuh malah nawarin Beryl buat tinggal di rumahnya aja dong. Tapi Beryl nolak. Takut nanti malah jadi gosip emak-emak komplek kerajaan anjir. Alusia kecewa deh. Nih om-om goblok banget sih. Pantesan lu jomblo anjir. Tiba-tiba ada cewek lain yang langsung nyolot ke Alusia dong. Katanya Alusia gak punya malu jalan sama cowok sambil manggil-manggil dia master segala di tempat umum. Beryl yang males drama langsung nutupin mukanya lah. Tapi si cewek ini penasaran. Dan begitu dia lihat wajahnya Beryl, tuh cewek malah heboh manggil master juga dong anjir. Beryl langsung bingung lah. Buset, ini siapa lagi coba? Masa mantan murid gue sebanyak ini sih cuy? Ternyata cewek ini namanya tuh Serena. Dulu dia pernah diselamatin sama Beryl waktu masih bocil. Serena juga dirawat sama Beryl sampai dia sembuh. Bahkan diajarin pedang juga. Sekarang Serena udah jadi petualang Black Rank tuh. Level elite yang jarang banget ada. Serena penasaran juga tuh kenapa Beryl tiba-tiba muncul di ibu kota. Alusia langsung ngejelasin lah kalau Beryl tuh sekarang udah jadi instruktur spesial kerajaan. Dan dia lagi ngebantuin Beryl buat cari penginapan yang cocok. Tapi Serenanya malah nyambar. Mereka langsung adu bacot dong soal siapa yang lebih jago nyari tempat tinggal buat Beryl. Nih cewek 2 biji kenapa sih berantem terus? Padahal gue kan cuma mau cari kos-kosan doang. Batin si Beryl bingung. Setelah drama adu bacot cukup lama, akhirnya Beryl dapat juga tuh penginapan yang pas buat kantong tipisnya itu. Dia makasih banget tuh ke Serena sama Alusia. Tapi bisa gak sih gak usah berantem mulu cuy? Karena gak enak sama Beryl, akhirnya 2 cewek itu diam dan pulang ke rumah masing-masing dan tenang. Nah gitu kan enak. Besoknya di tempat latihan night, para ksatria baru lagi latihan seperti biasa. Wakil komandan bernama Hendrix lagi asik-asik ngebantai lawannya satu persatu tuh.
Abis itu Alusia tiba-tiba bikin pengumuman heboh. Dia bilang kalau mulai hari ini Beryl bakalan melatih mereka semua. Belum juga mulai ngajarnya. Tiba-tiba Handblitz maju dan minta duel sama Beryl buat buktiin skillnya dong. Sebenarnya Handblitz gak niat buat ngejatuhin Beryl. Tapi dia yakin Alusia tuh cuma ngefans doang sama mantan gurunya. Makanya dia tuh pengen ngebuktiin sendiri apa Beryl tuh emang pantas jadi instruktur khusus. Alusia sih santai aja dan langsung setuju. Kenapa sih nih anak suka banget setuju-setujuin hal-hal ribet tanpa nanya gue dulu? Batin Beryl kesel. Tapi ya gara-gara udah ditantang, mau gak mau Beryl akhirnya setuju deh buat duel sama Handblitz. Walaupun jujur aja dia tuh males banget. Pas duel dimulai, Handblitz langsung nyerang habis-habisan. Beryl awalnya kaget juga tuh sama kekuatan dan kecepatan Handblitz yang gila banget. Tapi sebenarnya gerakan Handblitz tuh gampang banget buat ditebak. Jadi ya Beryl tinggal nunggu momen yang pas aja. Terus langsung ngasih serangan balasan deh. Dan gampangnya Beryl bisa bikin Handblitz mati langkah. Sampai-sampai Handblitz tuh bengong. Dia sadar kalau ini tuh duel beneran, pasti dia udah tewas tuh barusan. 1 poin buat Beryl. Handblitz tapi gak nyerah tuh. Dia nyerang lagi pakai jurus andalannya. Roaring Blade yang katanya tuh mustahil buat diblok. Tapi pas Handblitz nyerang, Beryl dan santainya hilang dan tiba-tiba nongol di belakang Handblitz dong. Mana pedangnya udah di leher Handblitz lagi. Mampus lu songong. Pertarungan pun kelar dengan cepat. Semuanya kaget tuh si Beryl bisa ngalahin Handblitz. Handblitznya langsung jadi fans dadakan tuh. Dia kagum banget sama skillnya Beryl. Handblitz juga minta maaf tuh karena udah sombong. Dia terus bikin pesta buat nyambut Beryl deh. Di pesta, Handblitz penasaran banget. Gimana caranya Beryl bisa ngalahin jurus puter mautnya tadi? Beryl dan santai bilang kalau dia tuh cuma ikutin arah puteran Handblitz aja. Padahal nggak segampang itu loh aslinya. Sekarang Handblitz dan semua kesatria lain jadi semangat banget tuh buat latihan sama Beryl. Dan kayaknya hidup Beryl bakalan tambah rame deh ke depannya. Apalagi ngadepin drama receh anak-anak ibu kota tiap hari. Semangat ya Ril. Di bagian cerah ini, para anggota Ordo udah pada latihan tuh. Nah, Beryl salpok sama gestur mereka yang gak banget. Dia terus ngajarin bahwa penting banget tuh buat merhatiin jarak. Misalnya tuh kayak gini. Kalau badan dimajuin dikit aja, lawan gak bakalan sadar dan jadi lengah. Nah, ini tuh impactnya gede banget di pertarungan. Si Beryl langsung diperhatiin dong sama semuanya. Iyalah, ilmu mahal nih, bos. Habis itu, Handblitz makasih tuh ke Beryl karena udah ngasih ilmu yang kayak tadi. Padahal Berylnya sendiri mikir itu tuh hal sepele doang anjir. Udah gitu Beryl ngerasa omongannya didengerin gara-gara duelnya sama Handblitz kemarin. Masih aja loh ngerasa dirinya B aja. Tiba-tiba Kuroni datang. Dia mau ngajakin Beryl buat jalan-jalan ke kota. Soalnya udah seminggu nih Beryl di sini tapi dia cuma ngajar terus pulang doang. Pas diiyain, Kuroni langsung semangat dong. Bakalan jalan-jalan sama sensei kesayangan nih. Sementara Alusia yang lagi rapat sama para petinggi ditanya-tanyain tuh soal guru elit yang dia datengin. Wah, itu mah aman aja, Pak. Udah sesuai ekspektasi lah tuh guru. Nah, Alusia tuh pengen banget gurunya dikenal. Dia nggak mau ngebiarin gurunya yang hebat itu kekubur di desa terpencil selamanya. Jadi, dulu orang tua Alusia ngebawa dia ke dojo Beryl. Dojo Beryl ini reputasinya bagus lah kalau dibandingin dojo-dojo lainnya. Awalnya Alusia grogi parah tuh. Tapi begitu di welcome sama Beryl, dia langsung ngerasa kalau Beryl nih orangnya tulus dan lembut. Alusia terus mulai latihannya dan belajar ngayun pedang. Beryl detail banget tuh ngajarinnya. Abis itu, Alusia juga dilatih fisiknya. Namanya pertama kali ya jelas susah banget lah ya. Apalagi latihannya nggak dibeda-bedain tuh antara cewek sama cowok. Sampai nggak kerasa dia udah 1,5 tahun tuh latihan dasar begini. Tapi Alusianya enjoy banget sih sama semua latihannya. Bahkan udah kelihatan juga tuh improve-nya. Dan hal yang paling nyenengin bagi Alusia tuh ya pas dipuji Beryl lah. Apalagi Beryl tuh selalu notice hal-hal kecil. Jelas bikin murid-muridnya pada nyaman kan? Suatu hari Rendrit latih tanding tuh sama Beryl. Tapi kelihatannya kayak grogi banget. Dan tahu-tahu Rendrit kalah dengan 1 serangan dari Beryl doang dong. Nextnya Alusia. Pas maju, Alusia langsung ngeh tuh kenapa Rendrit grogi. Soalnya kuda-kuda Beryl bener-bener gak ada celah anjir.
Begitu Beryl gerak dikit, Alusia langsung nyerang duluan tuh. Tapi ya tetap aja di counter dan kalah. Nah, dari duel singkat ini, Beryl langsung tahu kalau insting Alusia tuh bagus. Udah gitu pintar ambil timing juga. Alusia bener-bener kagum tuh sama gurunya ini. Pas itu, Alusia ngira kalau semua guru pedang tuh sama kayak Beryl kemampuannya. Tapi suatu hari, mereka sparring sama dojo lain. Dan Red udah mulai duluan tuh. Dia menang dong dalam satu serangan doang. Pas giliran Alusia, dia heran banget ngeliat lawannya. Soalnya kuda-kudanya banyak celah banget anjir. Dan kayak bisa diserang dari segala sisi gitu. Beda banget sama Beryl. Pas lawannya mulai maju, Alusia merhatiin aja tuh. Sampai dia nggak fokus dan malah jadi kedorong. Tapi Alusia langsung balas dan instan win dong. Anjir, Alusia bener-bener bingung tuh. Soalnya tuh musuh terlalu easy. Di jalan pulang, Alusia nganggep dojo mereka tuh terlalu kuat. Soalnya murid Beryl menang semua anjir. Bahkan antar gurunya juga dimenangin Beryl tuh. Tapi menurut Beryl, itu mah paling cuma beda style aja. Makanya, sparring ini tuh jadi pelajaran penting. Tiba-tiba Alusia ngeh kalau ada yang ketinggalan. Jadi dia tuh balik lagi deh ke dojo tadi. Begitu sampai di sana, tahu-tahu Alusia udah dikerubungin sama anak-anak dojo tadi dong. Mana jepit yang Alusia cariin langsung dilempar lagi. Mereka ini tuh pada nggak terima gara-gara kalah semua. Jadi nantangin buat tanding ulang. Tapi apa-apaan anjir, masa ngeroyok cewek gini sih? Cupu kali sih bang. Alusia nggak mau tuh. Tapi merekanya malah makin tangil. Pas Alusia mau diserang, tiba-tiba ada Beryl yang masang badan dong. Dan begitu dia mau diserang, tangan Beryl ngambil alih pedang kayunya. Dan langsung lawan mereka semua. Beryl juga ngambil jepitnya Alusia tuh. Terus pas Beryl mau diserang lagi, guru dojo mereka datang. Dia marah banget karena kelakuan muridnya kayak SDM rendah gini. Saking gak enaknya, dia sampai berlutut minta maaf ke Beryl anjir. Ya udah, akhirnya mereka damai deh. Pas balik, Beryl cerita kalau tadi tuh feelingnya udah gak enak. Makanya dia nyusulin Alusia. Tapi Alusia jadi ngerasa bersalah. Gara-gara dia, Beryl jadi kena pukul. Gak apa-apa lah, ini salah Beryl juga kok gara-gara gak nemenin Alusia dari awal. Kan ada tanggung jawab dia sebagai guru buat mastiin muridnya aman. Alusia langsung nangis dong dibilang kayak gitu. Terharu banget bisa-bisanya dapat guru sebaik dan seperhatian ini. Terus beberapa waktu kemudian, Alusia sama Beryl lagi latih tanding. Auranya serius banget anjir. Pas Beryl mulai, langsung ditahan tuh sama Alusia dan di counter. Alusia akhirnya menang dong. Anjay, Beryl senang banget tuh. Beryl terus ngasih pedang kelulusan deh. Jadi Alusia tuh udah resmi lulus dari dojo ini. Tapi Alusia rada gak terima gitu. Soalnya dia masih mau belajar di sini. Tapi ya mau gimana lagi. Beryl bilang udah gak ada yang bisa diajarin lagi tuh. Ntar malah ngerepotin Beryl gak sih? Akhirnya dengan berat hati, Alusia terima deh kelulusannya. Baru ini gak sih ada yang lulus malah gak happy? Habis itu Alusia daftar jadi kesatria Ordo buat ngebuktiin kalau aliran Beryl tuh yang terhebat. Semua ujian Alusia lewati dengan easy win. Bahkan pengujinya aja juga kalah dong sama Alusia. Setelah dia lolos dengan nilai tertinggi, Alusia makin pengen banget tuh nunjukin Beryl ke dunia. Motivasi itu dia pakai buat naik pangkat terus. Sampai akhirnya dia tuh jadi komandan. Dan dia pun punya privilege buat ngebawa Beryl jadi guru di sini. Tapi ternyata Beryl sendiri tuh bener-bener di luar ekspektasi Alusia. Bukannya jadi tua, tapi malah tambah jago anjay. Pas Alusia ke aula latihan, Handblitz kasih tahu kalau Beryl tuh lagi jalan-jalan di kota sama Kuruni. Ya, kalau berdua doang gitu mah namanya jadi ngedate dong. Alusia kan juga mau. Nah kan orangnya lagi asik jalan-jalan di distrik barat tuh. Tempat ini emang paling enak sih. Banyak kedai-kedai makanan gitu. Macem-macem lagi. Berylnya malah salpok. Yang banyak objek wisatanya kan harusnya di distrik utara tuh. Soalnya ada istana sama gerejanya. Ya, Beryl mah selera wisatanya kayak orang kampung ih. Ya walaupun emang beneran dari kampung sih. Tiba-tiba ada cewek yang say hi dong ke Beryl. Kuruni langsung manggil tuh cewek dengan nama Fizz. Ternyata si Fizz ini juga mantan muridnya Beryl anjir. Seangkatan sama Kuruni gitu. Ya elah, udah berubah banget lu.
Pantes aja Beryl sempet lupa. Fish sekarang juga udah terkenal di korps sihir loh. Lagi-lagi muridnya jadi orang hebat ya. Tapi Beryl sayang aja sih. Ternyata Fish nyeburnya ke sihir. Ilmu pedangnya jadi nggak berguna dong, pikir Beryl. Nah, kebetulan Fish kesini tuh mau lihat-lihat aksesoris sihir gitu. Misalnya kayak cincin sihir api ini. Nah, Fish nggak perlu ginian buat pakai sihir. Dia bisa nyiptain sihir sendiri, anjay. Wah, kalau begini sih Beryl jadi ikutan bangga. Soalnya penyihir tuh langka banget, cuy. Tiba-tiba ada ibu-ibu kecopetan. Fish langsung ambil tindakan tuh. Dia cabut pedangnya dan ngalirin sihirnya ke situ. Begitu dia tebas, sihirnya langsung ngelok si pencopet dan ngikat kakinya dong. Kuruni langsung sigap buat nangkep tuh copet. Gimana pun kan mereka juga bertanggung jawab sama keamanan di sini. Wah, Beryl kagum banget tuh sama sihirnya Fish tadi. Fish jelasin aja kalau ini tuh pedang sihir. Dan karena Fish punya ilmu pedang dari Beryl, jadi sihir dan ilmu pedangnya tuh bisa dipakai semua deh. Ngedengar hal itu Beryl jadi auto tambah bangga lah. Murid-muridnya tuh bener-beneran jadi orang hebat semua, anjoy. Besoknya Beryl nggak sengaja bangun kebagian. Terus karena masih jam segini, dia mau keliling dulu deh sambil ngapalin jalan. Tanpa sadar kalau ada yang manggil-manggilin Beryl dari tadi. Sampai dibentak dulu baru deh Beryl nengok. Dan ternyata yang manggil tuh Mini banget anjir. Pantes aja Beryl nggak nyadar. Beryl ngira kalau nih bocil tuh nyasar. Tapi taunya dia tuh komandan korps sihir dong. Namanya Lucy. Beryl nggak percaya lah. Dikira tuh cewek cuma ngaku-ngaku kayak bocil halu gitu. Padahal Lucy tuh beneran serius loh. Sampai dia buktiin dulu tuh pakai sihirnya. Baru deh Beryl akhirnya percaya. Lucy juga senang banget tuh akhirnya dinotis. Dia kesini bilangnya mau nemenin Beryl jalan-jalan gitu. Lucy dengar dari Fish kalau guru pedangnya ada di kota ini. Yang jelas, Fish senang banget deh sama Beryl. Dan gini-gini Lucy juga ngakuin kalau Fish tuh penyihir hebat loh. Sihirnya kuat tapi keahlian pedangnya juga mantep banget. Lucy nebak kalau ini tuh pasti berkat gurunya yang hebat. Tapi bagi Beryl mah, Fish hebat berkat dirinya sendiri. Dianya mah be aja. Healah, mulai. Mereka terus sampai di suatu tempat. Beryl bingung lah, emang ada apaan di sini? Sedangkan Lucy udah semangat banget tuh. Lucy ngomong kalau dia tuh senang banget sama sihir. Sampai latihan tiap hari. Makanya dia tuh butuh objek percobaan. Tanpa babi bu, dia langsung nyerang Beryl dong. Buset, dadakannya ngelebihin tahu bulat cuy. Kalau begini sih, Beryl juga udah serius deh. Setelah serangan dadakan itu, Beryl mau gak mau harus serius juga dong yang lawannya. Lucy sih seneng banget dapat partner latihan gini. Apalagi kalau Beryl mau ngeluarin semua kekuatannya. Tapi Beryl masih nganggap dirinya tuh gak pantas buat ngelawan Lucy. Ya, tapi Lucy mah gak peduli sih. Dia langsung nembakin Beryl pakai bola apinya tuh. Pas Beryl ngehindar, langsung dikasih serangan beruntun dong. Ngeliat Beryl yang kedesak, Lucy lanjutin nyerang pakai sihir esnya. Tapi kalau ada bentuknya gini mah easy buat Beryl ngehancurinnya. Pas Lucy siap-siap menyerang pakai api lagi, Beryl langsung maju duluan. Dia rencananya mau mukul Lucy pakai pangkal pedangnya. Lucy yang kaget sama serangan Beryl itu langsung refleks bikin barrier pakai apinya anjir. Buset dah, bener-bener gak bisa dideketin loh. Udah gitu Lucy ngeluarin bola-bola api lagi. Mana yang ini bisa ngincer Beryl pula. Walau Beryl bisa ngehindarin, tapi tetap aja anjir bolanya kebanyakan. Parah bener nih nyuruh orang tua lari-larian. Dan polosnya Lucy nanya tuh ke Beryl, dia tuh udah pernah ngelawan penyihir apa belum? Dilihat dari gelagatnya aja udah kejawab anjir. Ya udah jelas belum pernah lah. Lagian penyihir versus pendekar pedang tuh bener-bener gak adil loh ya. Pas Beryl mulai pasang kuda-kuda lagi, Lucy ngejatuhin es batu gede dong. Begitu Beryl balikin esnya, langsung dihancurin sama Lucy. Pas banyak asap, Beryl pakai kesempatan itu buat deketin Lucy. Alah, malah kena setrum cuy. Beneran gak bisa dideketin sama sekali deh ini tuh. Lucy-nya makin excited tuh. Dia langsung nge-casting sihir baru lagi. Pas Beryl mau majuin, langsung kerasa cuy aura berbahayanya. Ternyata Lucy lagi nyiptain black hole gitu. Walaupun Beryl gak tahu itu apaan, tapi dia yakin banget kalau kena itu sihir pasti bakalan auto wafat deh.
Tiba-tiba Lucy-nya udahan sendiri dong. Dipikir-pikir, ngapain aku excited sendirian? Cembocil deh, kata Lucy. Berylnya langsung lega lah. Tapi dia masih kepo tuh sama si Lucy tadi tuh apaan. Ternyata kata Lucy tuh siapa aja yang masuk ke situ bakalan auto kecincang gitu deh. Buset dah, untung aja Beryl diem aja tadi. Lucy langsung muji Beryl tuh. Pantes aja Vi suka banget sama senseinya ini. Tapi kayak biasanya, Beryl mah merendah mulu. Malah katanya bapaknya Beryl tuh lebih kuat loh. Beryl aja kalah mulu sama bapaknya. Ya elah, yang bener lu bang. Lucy jadi ikutan senang tuh sama Beryl. Dia sampai ngundang Beryl ke court sihir juga. Ya walaupun Beryl gak bakalan mau sih. Besoknya habis pelatihan selesai, Beryl gak sengaja ketemu Visel. Vis kesini mau nganterin potion sihir buat Ordo. Katanya ini tuh permohonan maaf dari Lucy gitu. Beryl masih gak nyangka aja sih. Ternyata tuh bocil beneran komandan toh. Oh alah, jadi Lucy tuh pakai sihir buat bikin fisiknya awet muda. Kalau umur aslinya mah gak ada yang tahu anjir. Selain itu, Lucy juga bisa dibilang penyihir anomali gitu deh. Soalnya cuma dia yang bisa pakai sihir beruntun. Buset, berarti Beryl udah lawan salah satu penyihir legend dong ya. Terus tiba-tiba Alucia datang. Dia mau ngomongin sesuatu gitu ke Beryl. Bareng Surena, mereka nyampein kalau Guild tuh minta Beryl buat ngelatih petualang-petualang baru gitu. Nah, Surena mau minta izin dulu ke Ordo. Tapi karena Beryl nggak ada ikatan kontrak, jadi Ordo ngebebasin pilihan ini ke Beryl aja. Yang pasti Beryl disuruh ngecek keterampilan petualang baru waktu masuk dungeon pertama kali gitu deh. Ya kalau ngomongin dungeon, pengalaman pertama Beryl lebih ngenes tuh. Dulu Beryl pernah iseng masuk sendirian dan nyoba-nyoba hunting monster gitu. Tapi pulang-pulang malah babak belur anjir gara-gara diserbu monster. Surena minta Beryl buat nemuin ketua guild dulu, biar enak buat ngomongin detailnya. Karena jarak guild sama markas Ordo dekat, jadi Beryl beneran mampir deh. Pas masuk ruangan, lah ada Lucy dong. Mana nyantai banget lagi kayak rumah sendiri. Taunya Lucy kesini tuh gara-gara tahu Beryl mau datang. Lucy juga ikut ngerekomendasiin Beryl tuh buat jadi pelatih di sana. Ketua guildnya bernama Nidus. Dia senang banget tuh. Karena si Beryl mau nerima tawaran ini. Lah, padahal Beryl aja belum ngomong apa-apa anjir. Gimana nolaknya deh ini? Pikir si Beryl. Terus si Megan asistennya Nidus mulai nanya-nanya Beryl tuh. Dia sanksi, soalnya Beryl kan gak punya lisensi petualang ya. Masa mau ngajarin petualang sih? Ngeri-ngeri sedep ntar kalau ternyata si Beryl ini zong. Ngedar itu Beryl malah seneng dong. Wah, bisa jadi kesempatan buat nolak kan? Lucy dan Surena gak terima dong Beryl digituin. Katanya Megan gak sopan tuh udah ngeraguin rekomendasi mereka ini. Tapi maksudnya Megan kan baik ya. Nah, biar gak ragu lagi, Megan pengen Beryl duel sama Surena dulu. Secara Surena kan petualang plat hitam yang kuat banget ya. Wah, Beryl kaget tuh. Kok malah jadi gini sih? Mana Surenanya seneng banget lagi. Ya kalau Beryl nolak tantangan duelnya ntar harga dirinya dong yang jatuh. Gak pakai lama, mereka udah di arena latih tandingnya guild tuh. Mana penontonnya banyak banget lagi. Surena bener-bener seneng banget. Soalnya dia udah nungguin momen ini dari lama. Jadi dulu tuh Surena berasal dari keluarga pedagang. Pas mau ngejualin barang ke kota, tiba-tiba kereta mereka diserang monster. Pas tuh monster muncul di depan Surena, Mama Surena refleks mendorong Surena ke pinggir tebing. Ya udah, akhirnya Surena jatuh ke sungai tuh. Beberapa waktu kemudian, Beryl nemuin Surena yang lagi kedampar. Karena dia udah lemes banget, sama Beryl langsung dibawa pulang deh. Pas Surena udah bangun, Beryl langsung ngasih makanan dan minuman hangat tuh. Beryl terus nanyain tentang orang tuanya. Surena auto keinget dong sama kejadian tadi, dan langsung panik. Beryl gak mau maksain, dan langsung nyuruh Surena buat istirahat lagi. Ya kira-kira mereka udah tau lah ya apa yang terjadi sama keluarga Surena. Abis itu, Beryl minta izin buat nampung Surena dulu. Paling gak ya sampai dia tuh dapat keluarga baru. Nah, Surena tuh susah banget buat dideketin. Tapi keluarga Beryl masih tetap baik dan sabar. Suatu hari, Surena kebangun dan melihat Beryl tuh lagi latihan. Beryl iseng lah ngajakin Surena buat nyoba-nyoba. Mau dong bocahnya. Pas Surena ngayunin pedang, Beryl langsung tahu kalau Surena ini berbakat. Akhirnya pelatihan Surena pun dimulai. Nah, dari situ Surena mulai kelihatan happy.
makanya juga jadi lahap. Pas murid-murid dojo Beryl berdatangan, Surena malu-malu tuh. Untungnya pada welcome banget nih. Jadilah Surena ikutan latihan di dojo juga. Pas Surena udah mulai ahli, Beryl ngasih tahu kalau kaki Surena tuh lincah banget. Kayaknya dia bakalan cocok deh pakai pedang kembar. Ternyata bener dong. Suatu hari, tiba juga tuh saatnya Surena harus berpisah sama Beryl. Ya soalnya dia udah dapat keluarga baru kan. Di perjalanan, Surena cuma bisa nangis doang. Aslinya dia pengen banget tinggal di keluarga Beryl aja. Tapi dia juga gak mau ngerepotin mereka lagi. Beberapa tahun kemudian, karir Surena melesat banget tuh. Dia bisa dapat plat emas di usia muda. Teman-temannya aja sampai kepo tuh tujuan dan motivasi Surena apaan. Dia jawabnya sih karena mau ngeliat dunia. Tapi selain itu, Surena gak mau ada orang lain yang ngalamin hal yang sama kayak dia. Terus dia juga mau nunjukin kalau ajaran Beryl tuh paling GG. Tiba-tiba mereka kedatangan bandit tuh. Gak pakai babi ibu, Surena langsung ngeberesin mereka dalam waktu singkat. Anjay, kelas mbakku. 20 tahun kemudian, Surena gak nyangka momen yang dia impi-impiin akhirnya datang tuh. Beryl juga sama. Dia gak mau ngecewain Surena dan bakalan serius ngehadapin dia. Surena langsung nyerang brutal tuh. Tapi semuanya bisa ditangkis dong sama Beryl. Tapi menurut Beryl, Surena tuh udah improve banget. Gerakannya makin gesit cuy. Pas ngeliat serangan Surena itu, Beryl jadi tahu kalau Surena ini gak pernah lupa latihan. Sebagai gurunya, hal ini tuh benar-benar membanggakan anjay. Serangan Surena pun makin cepat dan bertenaga. Tapi Beryl udah nemuin titik lemahnya tuh. Pas Surena nyerang pakai tangan kirinya, Beryl langsung nyerang ke celah pergelangan tangan Surena. Gara-gara kena serangan itu, Surena jadi nggak fokus tuh. Beryl langsung gercep lah nyeleding Surena. Dan begitu Surena jatuh, langsung checkmate deh. Anjay, emang Beryl nih gak ada tandingannya cuy. Nah, Surena langsung muji-muji gurunya tuh. Kalau duelnya 10 detik lebih lama, pasti aku yang kalah deh. Katanya merendah. Abis itu Surena langsung dievaluasi sama Beryl. Beryl notice kalau tangan kiri Surena belum lihai banget. Makanya Beryl menang. Dan hasil duel ini Megan auto minta maaf deh. Gara-gara dia udah meragukan Beryl. Nidus juga langsung mempercayakan petualang-petualang baru ke Beryl. Besoknya Beryl langsung ke dungeon sama anak-anak baru tuh. Gak pakai babi beuh. Mereka langsung aja deh ke dungeon. Mereka pakai alat sihir buat nyari tahu jumlah monster di dalam. Tapi yang ada cuma goblin doang. Langsung kelar lah sama pemula-pemula ini. Beryl udah seneng tuh. Karena kelihatannya dia gak perlu turun tangan. Sampai akhirnya ekspedisi ini kelar. Semua monster udah berhasil dikalahin. Tapi Surena ngerasa ada yang aneh tuh. Gak biasanya monster di sini dikit banget. Tiba-tiba alat pendeteksi monster mereka nyala dan langsung pecah gitu. Terus salah satu dari mereka langsung disambar monster. Beryl sama Surena langsung keluar buat ngecek dong. Tuh orang udah luka parah anjir. Begitu monsternya kelihatan jelas, ternyata ini monster target pasukan khusus dong. Namanya Xenograble. Anjay. Pantes aja monster di dungeon cuma dikit. Ternyata dimamam semua sama ini monster anjir. Aduh, bahaya banget nih. Bahaya. Nasib Beryl sial bener sih. Cuma niat temenin doang, malah ketemu monster ginian. Karena Surena bawa 2 potion penyembuh, Beryl langsung bikin rencana tuh. Jadi ntar pas Surena ngadepin tuh monster, Beryl yang bakalan nolongin Porta. Pas tangan Beryl mau minta potion dari Surena, malah ditepok dong sama Surena. Udah kayak switch player WWE Smackdown aja anjir. Malah Surena yang nolongin Porta. Terus Beryl yang ngadepin Grable. Buset, kebalik cuy, batin Beryl. Akhirnya Beryl harus ngadepin Grable sendirian deh. Kayak biasanya, Beryl nyari pola serangan musuhnya dulu. Begitu ada chance, Beryl langsung nyerang kakinya. Tapi ternyata keras banget bejrot. Grable geli-geli doang di pedang sama si Beryl. Beryl berusaha nahan Grable biar Surena bisa bawa Porta masuk. Tapi ya tetap aja sih, Beryl harus ngulur waktu lebih lama lagi. Biar 3 anak itu aman. Gara-gara ngeliatin Surena, Beryl jadi kena gebuk sama Cakar deh. Beryl harus nebak kalau kelemahan Grable ini ada di mukanya. Pas dia mau nyerang muka, malah disembur api dong sama si Grable. Ya elah, lagi-lagi Beryl dapat lawan yang annoying banget nih. Beryl nyoba buat ngedeketin lagi.
Grebelnya malah nge-counter pakai ekornya tuh. Beryl cuma bisa nahan serangan Grebel sambil adu power. Beryl berhasil mutusin ekornya dong, anjay. Grebel makin ngamuk lah. Serangan apinya tambah brutal. Udah gitu dia berhasil nyeruduk-nyeruduk si Beryl pula. Sambil nahan angin dan pohon-pohon, Beryl naik ke atasnya Grebel. Tapi Grebelnya makin menggila dong. Dia langsung terbang tinggi banget anjir. Beryl aja sampai nggak bisa napas gara-gara oksigennya tipis. Habis itu Grebel terjun lagi ke arah dungeon tadi. Udah gitu mendaratnya kasar banget lagi. Tiba-tiba si Grebel pakai skillnya. Semua area tanah yang di sekitarnya langsung jadi lava, bijil. Beryl auto mundur dikit lah ya. Tapi ternyata lavanya mulai masuk ke dungeon juga dong. Padahal di sana ada Nidri sama Starly Cats yang lagi nolongin Porta. Tiba-tiba Nidri notice kalau seluruh goa ini tuh OTW meleleh jadi lautan lava. Nidri langsung teriak-teriak tuh gara-gara panik. Beryl yang ngedengar itu nekat buat nyerang si Grebel. Soalnya kalau nggak cepat-cepat, keburu matang tuh yang di dalam gua. Beryl pun nerjang lava pakai sepatu tipisnya buat nyerang si Grebel. Grebel juga nggak diem aja. Dia nembakin semburan api ke arah Beryl dengan brutal. Beryl yang tadinya masih bisa ngehindar, akhirnya kelempar juga deh gara-gara uap panas. Tapi Beryl manfaatin momen itu buat nusukin pedangnya ke mata Grebel. Grebel yang makin ngamuk langsung nyakar pedangnya Beryl dong. Ya, jadi patah deh pedangnya. Pas Grebel ngamuk-ngamuk, tiba-tiba Surena muncul dari atas tebing. Dia langsung terjun dan nyerang tengkuk Grebel pakai dua pedangnya. Surena juga langsung ngasih serangan terakhir dan nusuk kepala Grebel. Nah, akhirnya metong juga nih manuk. Surena pun langsung bilang makasih tuh ke Beryl. Tapi Beryl malah ngerendah. Kan Surena yang ngalahin si Grebel, kata Beryl. Surena terus ngerasa bersalah juga tuh sama Beryl. Gara-gara dia telah datang, pedang Beryl jadi patah gini. Beryl mah gak apa-apa ya. Yang penting 3 anak itu selamat semua deh. Yuk kata. Begitu balik, mereka langsung laporan tuh ke guild. Surena lagi-lagi muji Beryl setinggi langit. Nidus sama Megan makin kagum deh sama si Beryl. Sampai-sampai Nidus nawarin Beryl buat jadi petualang aja. Tapi langsung ditolak tuh sama Beryl. Nah gitu dong om, tegas nolaknya. Jangan jadi orang gak enakan mulu. Selesai dari sana, Surena minta maaf tuh ke Beryl. Gara-gara dia muji-muji Beryl mulu, Beryl jadi kerepotan deh sama Nidus. Untung aja Beryl orangnya legowo banget. Terus Surena bilang kalau dia tuh bangga banget bisa bertarung bareng Beryl kayak tadi. Beryl juga seneng kok. Guru mana coba yang gak bangga ngeliat muridnya bisa jadi sehebat itu. Wah, Surena langsung malu-malu kucing dong. Hayo Surena, ingat perbedaan umur kalian ya. Surena jadi nostalgia lah sama masa-masa dia di dojo dulu. Waktu itu kan Beryl perhatian banget ya sama dia. Nah, Surena kangen digituin lagi. Hayo, udah ngehayalnya. Besoknya, hari itu cerah banget. Beryl lagi asik jalan-jalan sama Kuruni dan Alicia. Aslinya gak cuma jalan-jalan biasa sih. Kuruni juga mau nganterin Beryl ke Pandai Besi. Kan pedangnya Beryl kemarin patah ya. Jadi dia mau bikin baru lagi. Kalau Alicia sih cuma gak mau kalah aja sama Kuruni. Soalnya Surena kan udah ngurusin penginapannya Beryl. Terus Kuruni udah ngajakin Beryl jalan-jalan duluan tuh. Masa sekarang urusan pedang juga mau ditikung lagi sih? Alicia jelas ogah lah. Begitu sampai, ternyata pemilik Pandai Besi ini adalah Balder. Beryl kenal dong tuh sama dia. Ya gimana nggak kenal? Orang Balder ini murid Beryl juga anjir. Buset, semua aja murid Luril. Nah, Balder ini murid Beryl yang paling tua gitu. Bahkan lebih tua dari Beryl cuy. Dulu Balder tuh belajar pedang gara-gara pengen tahu aja cara pakai pedang yang bener tuh gimana. Biar dia tuh bisa bikin pedang keren. Nah, Beryl seneng banget tuh. Soalnya sekarang Balder udah sukses dan punya toko sendiri gini. Balder kepo dong mereka ada perlu apa kesini. Kuruni sih mau ngasah pedangnya aja. Tapi pas dicek, ini mah udah coak anjir. Mending beli baru aja deh Kur. Alicia juga bingung tuh. Padahal Kuruni orangnya rajin loh. Gak mungkin kan kalau pedangnya bisa rusak secepat itu. Beryl terus nanya, gimana rasanya pas Kuruni pakai pedang pendek kayak gini? Katanya sih Kuruni suka pakai pedang pendek karena enteng. Sama 2 om-om ini langsung tahu tuh masalahnya. Gara-gara Kuruni gak bisa ngerasain beban pedangnya. Makanya dia gak berasa kalau cara makainya tuh salah.
Terus karena Beryl tahu kalau Kurun itu tenaganya gede, jadi dia ngerekomendasiin pedang 2 tangan aja deh. Pas Kuruni nyobain, dia langsung suka tuh. Ya udah, auto beli deh. Nah, sekarang gantian Beryl yang mau nyari pedang buat dia. Alusia malah nyuruh Beryl buat nge-custom aja dong. Tapi Berylnya emoh. Beli yang biasa aja udah cukup kok. Toh bikinan Balder bagus-bagus semua gini. Tiba-tiba Surena datang dong. Ya, langsung gelut lagi kan nih cewek 2. Beryl langsung pisahin aja deh tuh. Ternyata Surena kesini tuh mau bikin pedang panjang pakai potongan kaki Grebel ini. Yang lain pada bingung dong. Pedang Surena kan gak kenapa-kenapa ya. Ngapain bikin lagi anjir? Ternyata Surena tuh mau mesen ini buat Beryl dong. Soalnya dia tuh ngerasa bertanggung jawab buat ngegantiin pedangnya Beryl. Alusianya gak mau kalah. Katanya itu tanggung jawab Ordo. Aduh, gelut mulu deh. Balder terus nyuruh Beryl buat nerima aja pemberian Surena ini. Ya, dengan terpaksa Beryl okein deh. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini mah lu aja kan, Dar, yang pengen bikin pedang pakai bahan bagus. Dasar, karena Balder mau bikin pedang yang maksimal, jadi dia minta waktu seminggu deh. Beryl sih gak masalah ya, gas aja Dar. Begitu sampai ke Ordo lagi, Kuruni minta diajarin pakai pedang barunya tuh. Sama Beryl dikasih tahu kalau ciri khas pedang 2 tangan tuh ada di sisinya. Jadi yang ngayunnya harus benar. Selain itu, di depan pegangannya ini ada bagian yang gak biasa kan. Nah, itu bisa dijadiin pegangan juga. Pas Kuruni coba ayun, malah oleng tuh. Sama Beryl langsung dikoreksi lagi deh gerakannya Kuruni. Kalau Kuruni ngayun pakai lengan ya bakalan berat. Jadi harusnya ngayun pakai pinggul gitu. Begitu dicoba, langsung benar dong. Ya ampun, berasa balik ke zaman dulu lagi deh. Malamnya Beryl minum-minum dikit lah. Soalnya dia lagi happy banget tuh ngeliat murid-muridnya pada jadi orang semua. Setelah bayar, Beryl langsung pulang deh. Mana pulangnya sambil mabok dan cengengesan lagi. Pas di gang, Beryl papasan sama bocil gitu. Taunya dia mau nyopet dong. Salah orang nih bocah. Beryl langsung nangkep tuh copet dan gak mau ngelepasin. Beryl mau ngebawa nih bocah ke petugas. Tiba-tiba Beryl malah disembur bola api dong. Buset dah, tuh bocah ternyata penyihir anjir. Mana ngacirnya cepet banget lagi. Tuh bocah pergi ke suatu tempat. Dan di sana banyak om-om sus gitu. Taunya bocah ini bawahannya om-om preman tadi. Mereka sih nyebutnya bocah itu dengan nama Mewi. Nah, Mewi ini nyopet buat setoran ke mereka. Kalau dilihat-lihat sih, om-om ini pada nggak bener semua ya. Mewinya baru sadar kalau kalungnya tuh kelepas. Nah loh, kalungnya jatuh di depan Beryl tuh. Mampus lu dicariin Beryl. Besoknya di ruang latihan, Beryl baru keinget kalau dia nyimpen kalung bocil semalam. Beryl juga baru ngeh tuh kalau si bocil pakai sihir buat ngelepasin diri. Padahal penyihir tuh langka banget loh. Apalagi ini masih kecil. Kalau diurus negara, kehidupannya bakalan terjamin tuh. Ini malah milih jadi pencopet dong. Akhirnya tuh kalung dititipin ke Ordo. Terus Beryl lanjut cari tempat tinggal deh. Ya kali bobo di penginapan mulu. Boncos lah anjir. Tiba-tiba ketemu sama tuh bocil dong. Dia kayaknya lagi nyari kalungnya yang semalam. Beryl ngejelasin lah kalau tuh kalung baru aja dikasihin ke Ordo. Abis mastiin kalau tuh kalung bukan hasil curian, Beryl ngajakin tuh bocil buat ngambil kalungnya deh. Begitu kalungnya udah diambil balik, Beryl pengen nanya-nanya ini bocil dulu. Mana ngepasin ada Alusia lagi. Setelah dibujuk-bujukin, akhirnya tuh bocil cerita deh. Kalau dia tuh butuh duit 5 juta buat ngebangkitin kakaknya pakai sihir kebangkitan. Makanya dia terpaksa jadi pencopet. Beryl sama Alusia langsung nyadar dong kalau nih bocah kena tipu. Nih bocah namanya Mewi. Pas Mewi mau pergi, Lucy datang tuh dan ngajakin Mewi buat join ke court sihir. Lucy juga ngasih tahu kalau sihir kebangkitan tuh nggak ada. Tapi Mewi masih yakin banget tuh. Soalnya dia udah pernah lihat sendiri. Jadi malam itu Mewi lagi down banget gara-gara kakaknya meninggoy. Dia ngeliat ada orang yang bisa ngebikin mayat kakaknya gerak lagi. Tuh orang terus minta 5 juta ke Mewi buat ongkos ngebangkitin kakaknya. Ya sama Lucy makin digoblok-goblokin lah. Mana ada anjir sihir kayak gitu. Lucy terus ngajakin Mewi buat taruhan. Kalau emang tuh orang bisa ngebangkitin mayat, Lucy bakalan kasih 5 juta cash di depan mukanya langsung. Ya udah, Mewi terus ngomong kalau orang itu namanya Senja. Lah kok kayak nama geng rampok yang lagi rame ya? Ya udah, mereka langsung cus ke markas Senja deh.
Mana Beryl cuma bawa pedang kayu lagi. Lucy yang gak sabaran langsung ngeledakin pintu depan tuh. Anggota geng taunya udah pada ready dong. Beryl bakalan ngurusin kroco-kroconya. Sementara Lucy nyari si pemimpin. Begitu ketemu, taunya Senja udah tahu Lucy tuh. Tapi begonya dia malah nantangin Lucy dong. Senja langsung ngegerakin peti-peti mati itu pakai sihirnya. Oh, jadi ini tau trik buat ngibulin Mewi. Lucy langsung bikin black hole buat ngehajar tuh orang. Sementara Beryl juga udah kelar tuh ngeberesin kroco-kroconya. Akhirnya Senja disuruh jujur sama Lucy kalau sihir kebangkitan tuh nggak ada. Wah, Mewi jelas terpukul banget lah. Mewi terus curhat. Kalau dia tuh aslinya tahu kalau kakaknya nggak bakalan balik lagi. Beryl jadi simpati banget dong ke Mewi. Jadi Beryl mau mastiin kalau hidup Mewi ke depannya tuh bakalan aman-aman aja. Pas mereka pergi, tahu-tahu ada orang sus gitu dong dari gang. Tuh orang tiba-tiba ngebikin tubuh Senja bercahaya gitu. Waduh, apaan deh ini? Besoknya Beryl dikasih tahu Alusia kalau Senja tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Mereka curiga tuh kalau Senja dihabisin sama seseorang biar tutup mulut. Terus akhirnya pedang Beryl udah jadi nih. Wah anjay, mantep banget sih ini. Pas mau test drive tuh pedang, Beryl tiba-tiba dicegat sama Lucy dong. Lucy ngajakin Beryl buat ke rumahnya. Ternyata di sana mereka ketemu sama informan dari gereja Spin. Tuh orang ngasih tahu kalau ada uskup bernama Reveos yang lagi bikin proyek mukjizat, yaitu proyek buat ngebikin sihir kebangkitan. Wah, kok kebetulan banget nih. Akhirnya Lucy minta Beryl buat ngelidikin masalah ini. Malamnya di depan gereja, kelihatan tuh Reveos lagi ngangkut-ngangkutin peti-peti mayat ke kereta. Wah, kayaknya mau kabur nih. Pas didatengin Beryl, dia dihadang sama Spur dan anak buah Reveos. Mereka langsung ngucapin mantra dan tahu-tahu ada aura yang nyelimutin mereka gitu. Gerakannya jadi cepet banget dong. Beryl nebak kayaknya ini tuh sihir penguat sih. Sementara Reveos kabur masuk ke gereja lagi. Beryl langsung serius nih. Dia gak segan-segan buat nyabet tuh orang. Bijil, pedang barunya bener-bener tajam cuy. Tapi Beryl udah dikepung dari semua sisi tuh. Dari kejauhan tiba-tiba ada sihir yang ngenain mereka semua dong. Alah, ternyata Fizz sama Kuruni toh. Fizz nyerang kesatria-kesatria gereja itu pakai sihirnya. Sedangkan Kuruni unjuk gigi pakai pedang dua tangannya. Anjay. Karena di luar udah ada yang ngurus, Beryl langsung masuk ke gereja tuh. Taunya Beryl udah ditungguin sama Reveos dan Spur dong. Reveos langsung ngerapal mantra dan ngebangkitin jasad-jasad yang ada di sini. Ih, kayak zombie anjir. Taunya ada kakaknya Mewi juga. Beryl langsung nggak tuh, soalnya mirip banget sama Mewi. Pas ada yang ngedekat, langsung Beryl potong aja tuh kakinya. Tapi taunya mereka masih bisa gerak dong. Sama Beryl langsung dipenggal aja tuh. Langsung lenyap. Akhirnya semua langsung Beryl penggal-penggalin sampai nyisa kakaknya Mewi doang. Sumpah, aslinya Beryl nggak tega banget, sampai harus dia peluk dulu tuh. Tapi karena nggak ada cara lain, akhirnya Beryl penggal juga deh. Ya, yang penting sekarang jiwanya udah tenang lah. Tiba-tiba Spur ngebuff dirinya sendiri dong. Speed sama powernya jadi nambah banget. Beryl jadi kena tusuk deh. Beryl sadar kalau dia nggak bisa setengah-setengah. Tapi saking cepetnya gerakan Spur, Beryl sampai nggak bisa ngimbangin anjir. Badannya jadi penuh luka-luka tuh. Beryl akhirnya serius deh. Dan kecepatan tinggi, dia tebas tangan dan dadanya Spur. Buset, damage-nya nggak main-main cuy. Akhirnya Spur mokat deh tuh. Lega deh. Pas Beryl keluar, Fizz sama Kuruni juga udah beres. Reveos juga udah diringkus tuh. Paginya, Beryl langsung laporan ke Lucy. Nah, sama Lucy, Beryl dikasih rumah tuh sebagai imbalan. Wih, Maya nih nggak perlu beli. Pas buka pintu, ada Mewi lagi beberes dong. Lucy ngasih tahu Beryl kalau mulai sekarang dia jadi walinya Mewi. Mewi juga kayaknya senang tuh tinggal di sana. Weh, congrats ya Beryl jadi punya anak asuh nih ya. Besoknya Beryl nganterin Mewi ke sekolah deh. Tuh lucunya. Udah kayak orang tua beneran nih. Di sana mereka ketemu sama Bu Kinera. Beryl ngasih tahu kalau Mewi dapat rekomendasi langsung dari Lucy. Widih, power of Ordal nih. Mewi langsung diterima dong. Bahkan Mewi juga disuruh mutusin buat mau tinggal di asrama apa enggak. Soalnya nggak cuma murid dari desa doang. Yang dari kota pun banyak yang milih di asrama aja. Tapi Mewi akhirnya milih buat tinggal sama Beryl aja tuh. Anjay, Beryl seneng banget dong ya.
Besoknya Alusia cerita ke Beryl kalau bakalan ada utusan dari negeri tetangga yang datang. Bahkan ada keluarga kerajaan juga. Alusia udah ngatur biar Beryl tuh bisa ketemu sama mereka. Soalnya Alusia emang pengen senseinya ini makin dikenal kan. Makanya Alusia pengen penampilan Beryl tuh harus kece. Jadi Alusia bakalan ngajakin Beryl buat shopping pakaian besok siang. Lah ini sih bisa-bisanya Alusia aja nyari kesempatan. Besoknya, Alusia datang pakai baju casual tuh. Anjay, cakep banget sih, Neng. Sayang banget loh kalau naksirnya sama om-om kayak Beryl. Pas mereka berangkat, taunya ada yang ngintilin dong. Hi, dasar kalian berdua kepo banget ya. Gak kerasa tahu-tahu udah sore aja. Mereka juga udah dapet tuh baju yang pas buat Beryl. Karena udah beres, Beryl pamit duluan deh. Tiba-tiba Handblitz nyamperin Alusia. Handblitz ngaku kalau dia dari tadi ngintilin mereka. Handblitz juga kepo tuh. Alusia sebenarnya nganggep Beryl tuh gimana sih? Buset, belak-belakan bener bang. Besoknya pas latihan, Alusia tiba-tiba ngomong ke Handblitz kalau dia mau duel sama Beryl hari ini. Dan kalau Alusia menang, dia bakalan confess sesuatu ke Beryl. Anjay, mau nyatain cinta nih jadinya. Ngepasin banget, Beryl datang tuh. Alusia langsung aja ngajakin Beryl duel. Beryl aslinya grogi banget cuy. Karena udah lama dia nggak duel sama Alusia. Apalagi Alusia sekarang udah jadi komandan. Pasti makin jago kan? Mana julukannya Alusia tuh sekarang pendekar kilat lagi. Pas duel dimulai, ternyata beneran kan kecepatannya Alusia tuh nggak main-main. Hampir aja Beryl nggak bisa nahannya. Untungnya Beryl masih bisa ngimbangin tuh. Alusia seneng banget akhirnya bisa nunjukin skillnya ke senseinya. Sedangkan Beryl bener-bener bangga muridnya jadi sehebat ini. Pas Alusia maju lagi, Beryl langsung ngeh tuh kalau gerakannya Alusia terlalu textbook. Tapi Beryl juga tahu deh kalau dia nggak bakalan bisa menang kalau pakai cara biasa. Ya udah, pas Beryl dapet celah buat counter, tiba-tiba Beryl narik jubah Alusia sampai bikin Alusia jatuh dong. Bejil kok jadi easy win gini cuy. Beryl langsung ngasih tahu Alusia tuh biar nggak kepaku sama gerakan pedang doang. Soalnya kalau di pertarungan nyata kan banyak trik-trik licik ya. Ya, karena kalah Alusia nggak jadi confess dong. Sabar ya Alusia. Pas Beryl pulang, dia cerita tuh semuanya ke Mewi. Mewi sadar kalau Alusia punya perasaan khusus ke Beryl. Tapi Beryl langsung nolak. Ya kali mau jadian sama muridnya. Bukannya gimana-gimana ya. Beryl takut ditangkap polisi cuy. Ntar ditangkap gara-gara dikira om-om mesum penyuka daun muda. Akhirnya gak kerasa Mewi udah mau masuk akademi sihir nih. Tapi Beryl notice kalau Mewi tuh belum punya tas yang layak. Beryl jadi pengen ngasih tas buat Mewi deh jadinya. Langsung deh tuh Beryl nyari tas di kota. Tapi ternyata tas yang biasa dipakai anak-anak akademi tuh harganya mahal banget anjir. Beryl langsung galau tuh. Kalau beli nih tas ntar gak bisa makan sebulan cuy. Tapi di satu sisi dia juga pengen nyenengin Mewi. Aduh susah ya pak jadi orang tua. Tiba-tiba dia papasan sama Surena. Surena langsung curhat kalau dia tuh lagi dapet job yang susah dan butuh bantuan Beryl. Tenang aja duit komisinya lumayan nih. Wah kebetulan banget nih Beryl lagi butuh duit juga kan. Yuk lah guys. Taunya jobnya tuh harus nangkep kuda yang lepas. Tapi harus hidup-hidup dan tanpa luka sama sekali loh ya. Soalnya nih kuda bakalan jadi hadiah buat keluarga kerajaan yang berkunjung nanti. Surena juga cerita. Katanya kemarin juga ada yang minta kerjaan sama dia. Tuh kan emang zaman-zaman susah cari duit nih ya. Pas sampai hutan, mereka ngeliat jejak kaki kuda tuh. Pas ditelusurin, beneran ada dong kudanya. Beryl sama Surena langsung bagi tugas tuh. Surena yang nembak dan Beryl yang nangkep pakai jaring. Tapi nih kuda emang pinter anjir. Dia berhasil kabur terus. Sampai akhirnya mereka sampai di tebing tuh. Dan karena panik, tuh kuda malah lompat ke tebing sebelah. Tebingnya longsor dong. Beryl langsung ikutan lompat tuh. Untungnya pada aman semua. Tapi mereka malah kejebak berdua dong. Mau manjat tebing kudanya nggak bisa. Tapi kalau turun bakalan keseret arus. Akhirnya Beryl motong pohon buat jadi jembatan deh. Wih, langsung akur deh tuh Beryl sama kudanya. Yos, berhasil. Habis dapat bayaran, Beryl langsung buru-buru gas ke toko tas tadi. Pas dikasihin Mewi, wah dia senang banget tuh.
Udah gitu ternyata Mary juga punya hadiah buat Beryl. Dia bawain gelas keramik gitu buat Beryl. Ini hasil kerja gue nyuci piring ya, bukan nyolong, kata Mary ngotot. Iya dek, percaya kok. Oh alah, ternyata yang minta kerjaan ke Surena kemarin tuh Mary toh. Mary ngomong kalau minum bir pakai gelas keramik tuh katanya lebih nikmat karena dingin. Soalnya Mary tahu Beryl tuh suka ngebir kalau habis capek kerja. Wih, diperhatiin gitu sama Mary, Berylnya auto nangis bahagia dong ya. Udah om, jangan mewek, malu sama umur. Besoknya Alicia ngabarin kalau komandan dan wakilnya Ordo dari Spin udah datang. Beryl langsung diajak buat nemuin mereka tuh. Pas Beryl masuk, yang cewek langsung excited dong. And guess what? Ternyata nih cewek mantan muridnya Beryl juga cuy, namanya Rose. Mana Rose juga suka ngegodain Beryl lagi. Wah, siap-siap nih Alicia punya pesaing baru. Rose ngeklaim kalau dia tuh murid kesayangannya Beryl. Ya, Beryl sih masih inget banget sama Rose. Rose ini termasuk murid yang cepet banget lulus dari dojo. Cuma 1,5 tahun loh. Udah gitu disukain banyak orang juga lagi. Mereka berlima duduk-duduk deh sambil ngobrol-ngobrol. Komandannya Ordo Suci Spin yang namanya Gatoga gak nyangka tuh kalau gurunya Alicia sama Rose sama. Ya, namanya juga Beryl sih ya. Guru hidden gem banget nih. Pas Alicia nawarin prajurit buat jadi tour guide mereka, Rose-nya malah minta Beryl. Ya nggak bakalan dikasih lah. Lihat aja tuh tatapannya Alicia kayak udah mau nyincang orang gitu. Besoknya habis kelar ngajar, Beryl udah ditungguin sama Rose tuh buat jalan-jalan. Akhirnya sambil jalan, mereka pun saling tukeran cerita. Rose langsung ngerasa betah tuh di kota ini. Bahkan dia pengen tinggal sama Beryl. Jir, bapak-bapak ini udah nampung bocil puber loh. Masa iya mau ditambahin cewek lagi? Hari H kunjungan Pangeran Spin pun tiba. Semua pasukan Ordo udah dikumpulin dan diatur sama Alicia. Alicia handblis sama Beryl bejir yang bakalan ngawal Pangeran Spin. Di istana, Putri Celestia say hi dulu sama pengawalnya. Sekalian kenalan juga nih sama Beryl. Ngepasin, Pangeran Glenn juga udah muncul. Dari obrolan dan gerak-gerik mereka, kayaknya mereka ada rasa deh. Ya wajar sih, mereka kan bakalan dijodohin. Begitu Pangeran dan Putri Celestia masuk kereta kuda, Beryl juga gercep masuk ke keretanya. Tugas Beryl hari ini tuh jadi pengecoh gitu. Makanya dia ditaruh di kereta belakang. Tiba-tiba kereta mereka berhenti di tengah kota dong. Taunya Glenn pengen ngajakin Celestia buat mampir ke toko aksesoris. Untungnya Glenn sama Celestia cepet belanjanya. Nah, di antara warga-warga yang pada nonton, Beryl ngerasa ada sekelebat orang misterius gitu. Pas mereka sampai di lokasi selanjutnya, beneran dong, tiba-tiba banyak ninja yang muncul dari atas gedung. Glenn sama Celestia auto diungsin ke dalam gedung lah. Sementara yang lainnya ngelawan tuh kawanan ninja. Beryl notice kalau pedang lawannya tuh beracun. Wah, tambah bahaya nih. Alicia juga nyuruh semuanya buat nangkep ninja-ninja ini hidup-hidup. Pokoknya harus dicari deh siapa dalangnya. Semuanya benar-benar bertempur dengan sengit tuh. Kayaknya kemampuan para ninja ini juga gak main-main, anjir. Tiba-tiba Beryl ngeliat Rose nge-instan kill lawannya. Beryl aja sampai kaget tuh ngeliatnya. Bukannya udah ada perintah buat nangkep mereka hidup-hidup ya? Begitu semua udah diberesin, tiba-tiba orang-orang ngegigit sesuatu gitu dan langsung meninggoy. Pas maskernya dibuka, mereka kelihatan kayak abis nelan racun gitu. Wah, ini sih biar nggak bisa diinterogasi. Sedangkan Rose cuma ngeliatin aja dari jauh. Ih Rose, kamu jangan sus juga dong. Setelah sikon udah kondusif, mereka OTW istana pakai rute terdekat. Beryl udah batin nih. Gara-gara kejadian ini harusnya kunjungan besok dibatalin aja lah. Begitu sampai istana, Pangeran sama Princess sudah aman semua tuh. Sedangkan Alicia sama Gatoga mau rapat sama pejabat kerajaan. Jadi Beryl sama Rose disuruh istirahat deh. Tapi Beryl udah expect kalau Rose yang ganjen ini bakalan ngajakin dia jalan-jalan. Taunya salah dong. Rose malah langsung pamit. Lah, tumben banget. Beryl juga langsung balik rumah deh jadinya. Toh jam segini Mary udah pulang sekolah juga. Tapi ternyata ada Lucy dong. Lucy ternyata mau ngomongin soal insiden tadi. Lucy to the point aja tuh. Dia ngomong kemungkinan penyerangan ini tuh dilakuin sama orang-orang Spin. Katanya di Spin tuh lagi ribut masalah kekuasaan antara kubu Paus sama kubu Raja.
Ya, sebagai negara religius, Paus emang punya otoritas lebih. Tapi raja yang megang keputusan politisnya. Nah, dugaannya serangan ini tuh dari kubu Paus yang mengambil kekuasaan raja. Makanya Pangeran Glenn si putra mahkota jadi sasaran. Soalnya pangeran kedua tuh umatnya gereja garis keras pin gitu. Beryl sih ngerasa kalau dugaan ini ada benarnya. Keesokan harinya, Alusia ngumumin kalau kegiatan kunjungan hari ini masih sesuai rencana. Lah bejir nggak jadi di-cancel. Nekat amat anjir. Kata Alusia sih ini keinginan pangeran Glenn. Karena kalau Glenn takut, ntar wibawanya sebagai putra mahkota bisa terancam. Makanya dia harus berani walaupun sekarang lagi diincar sama kubu Paus. Pas mereka berangkat, kelihatan tuh pengawalannya makin ketat. Bahkan Kuruni juga ikut diregu inti. Sesampai di area pertanian, Pangeran Glenn dan Putri Celestia turun dari kuda tuh. Karena rencananya emang mereka tuh bakalan ninjau ladang. Para kesatria juga udah ready di posisi masing-masing tuh. Harusnya sih para ninja bakalan susah ya buat beraksi. Tapi pas Glenn lagi asik lihat-lihat sama Celestia, tiba-tiba ada panah melayang bejir. Mana banyak banget lagi. Beryl dan yang lain auto ngalangin semua anak panah itu dong. Tapi tahu-tahu ninja yang bawa belati beracun muncul lagi dari depan. Wah, saatnya serius nih. Semua yang maju benar-benar gak dikasih ampun sama Beryl. Beryl udah gak nahan diri lagi. Dan langsung nebas semua lawan di depannya. Yang berhasil nerabas Beryl juga langsung ditahan sama Handblitz. Sementara Alusia ngelawan 3 orang sekaligus. Sasuga komandan. Saking beringasnya, para ninja itu gak segan-segan buat ngorbanin teman sendiri dong. Handblitz sama Kuruni juga mulai kelihatan kesusahan tuh. Soalnya jumlahnya emang jomplang banget sih. Ya udah, Beryl nyuruh Gatoga buat maju ngurusin para pemanah. Biar mereka yang ngurusin di sini. Gatoga nurut lah dan OTW ke para pemanah. Sedangkan musuh makin berdatangan dan jumlah yang berkali-kali lipat. Wah, Beryl benar-benar membabi buta nih. Beberapa saat kemudian, Beryl mutusin buat maju dan nyari titik kumpulnya musuh. Pas nyampe hutan, dia malah ketemu Rose dong. Wah, bener-bener nih Rose. Ternyata kamu gitu ya. Ya, Beryl sih emang udah curiga sama Rose dari awal kalau dia tuh terlibat. Soalnya dia ngebunuh ninja pas di kota itu loh. Padahal kan perintahnya ditangkap hidup-hidup ya. Tapi Rose malah langsung ngebunuh tanpa ragu. Padahal Beryl yakin kalau Rose bisa kok nangkep tanpa ngebunuh. Udah gitu, pas teroris-teroris tadi makin banyak, Rose gak kelihatan sama sekali kan. Beryl mau tahu tuh kenapa Rose mengkhianati pangeran. Rose ngomong kalau dia ngelakuin itu tuh demi melindungi banyak orang. Rose dikasih tahu sama Paus. Kalau negara bersatu, nggak akan ada lagi tuh anak-anak yang mati kedinginan dan kelaparan. Oh alah, lagi-lagi gara-gara si Paus itu ya. Ya udah, pertarungan nggak bisa dihindari lagi deh. Tapi Beryl cuma menghindar-menghindar dan bertahan doang. Kayaknya Beryl masih nggak tega deh buat nyerang mantan muridnya sendiri. Tapi Rose masih heran tuh. Semua jurusnya bener-bener gak mempan di depan Beryl anjir. Ya iyalah, guru sama murid mah beda kelas cuy. Beryl terus nyuruh Rose buat nyerah aja. Tapi Rose bilang, kalau dia nyerah ntar anak-anak panti asuhan bakalan mati. Soalnya mereka tuh dijadiin sandra sama Paus. Oh alah, ternyata Rose tuh punya banyak anak asuh di panti asuhan gitu. Wah, Beryl bener-bener marah banget dong. Bisa-bisanya loh sosok kayak gitu menguasai negara. Bakalan jadi apa coba? Akhirnya pertarungan mereka udah mau sampai puncaknya nih. Rose ngeluarin combo perisai sama pedang yang cepet banget. Beryl kena cicil tuh dan mulai luka-luka. Tapi Beryl udah belajar pola serangannya Rose. Begitu pedang Rose OTW ngehunus, Beryl langsung ambil posisi PW buat nge-parry tuh serangan. Abis itu Beryl langsung nge-counter attack dan berhasil nebas dadanya si Rose. Nah, akhirnya selesai deh. Rose terus minta dibunuh aja sama Beryl. Tapi Beryl gak mau. Dia maunya Rose tetap hidup buat nebus dosa-dosanya. Tiba-tiba Gatoga datang dan langsung nge-heal Rose dong. Gatoga juga ngomong kalau pemanah udah diberesin. Jadi harusnya udah aman deh. Setelah pendarahan Rose berhenti, Beryl ngaku kalau dialah yang ngerukain Rose. Beryl juga ngejelasin kalau Rose tuh terlibat dalam upaya pembunuhan pangeran. Gatoga gak nyangka dong ya. Mana Rose juga langsung ngaku lagi. Beryl ngomong kalau Rose ini dipaksa sama Paus gara-gara anak pantinya dijadiin sandera. Gatoga langsung berencana buat nyelamatin anak-anak itu dong. Beryl juga ngasih tahu kalau yang jahat itu orang-orang Paus. Dan Rose juga cuma dimanfaatin.
Bahkan Beryl juga ngebeberin soal operasi kebangkitan mayat kemarin. Ngedengar itu Rose shock banget lah. Soalnya dia ngerasa dibohongin sama Paus. Rose jadi bersyukur banget punya guru sebijak Beryl. Dan kali ini dia juga bertekad buat terus hidup. Gak toga sama Beryl juga bakalan tutup mulut soal keterlibatan Rose. Yang penting Rose udah insaf deh. Jangan diulangin lagi ya Rose. Di sisi lain, Alucia dan yang lainnya udah benar-benar kecapean tuh. Untungnya Beryl datang dan ngabarin kalau semuanya udah selesai. Mereka langsung tukeran info deh. Di situ Beryl ngomong kalau Rose nge-backup Beryl dan terluka parah, jadi dibawa Gatoga ke dokter. Alucia percaya tuh dan langsung ngajakin pulang. Besoknya pas habis latihan, tiba-tiba Alucia dapat surat. Isinya tuh Alucia sama Beryl diundang ke perjamuan istana. Wah, si Beryl males banget tuh aslinya. Tapi Beryl gak berani nolak dong. Ntar dihukum mati gimana anjir? Sesuai dugaan, Beryl gak betah cuy acara-acara kayak gini. Mana isinya petinggi-petinggi semua lagi. Cuma dia doang yang orang kampung. Begitu Raja dan Salacia masuk ruangan, Raja langsung nyampein terima kasihnya ke Alucia dan Beryl. Ternyata Raja juga udah tahu kehebatannya Beryl dong. Bahkan Beryl juga ditawarin buat jadi pengawal khususnya Salacia. Waduh, Beryl langsung panik tuh. Untungnya Alucia pengertian. Alucia langsung bilang ke Raja kalau kehadiran Beryl sebagai guru di Ordo tuh benar-benar penting banget. Ngedengar pendapat dari komandan, Raja langsung ikut aja. Tapi Raja langsung ngasih gelar ke Beryl dan manggil dia pendekar pedang sakti. Waduh, Alucia langsung nangis banget tuh. Akhirnya gurunya yang udik ini diakui sama Raja. Berylnya malah ngangong doang. Pulangnya Beryl bawa oleh-oleh piring cantik dari Raja. Walah, gara-gara saking cakepnya, Mami sama Beryl sampai bingung tuh nih piring bakalan buat apaan. Mereka kan cinta kesederhanaan ya. Ya udah, akhirnya tuh piring dikirim aja ke kampung sama Beryl. Sekalian Beryl ngabarin ayahnya kalau dia diundang sama Raja. Dan dikasih gelar pendekar pedang sakti. Ya walaupun sebenarnya Beryl gak suka sih dipanggil kayak gitu. Ya bapaknya sih gak heran ya. Kalau dari skillnya sih Beryl tinggal tunggu waktu aja jadi pendekar terhebat di negeri ini. Semangat terus ya Om Beryl. Nah dan ini cerita anime Om-Om Pendekar Pedang Terkuat udah selesai ya guys. Nah inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya, matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mwah.